Oke, kembali lagi ya. Kembali lagi di pembahasan buku materi IPS topik. Oke, kemarin di video kemarin kita sudah selesai ya. Sudah selesai untuk pengenalan huruf Hangul ya. Nah, dan begitu pun dengan cara penulisannya. Sekarang ya kita lanjut ke topik pembahasan cara membaca ya. Cara membaca huruf Hangul atau huruf Korea. Nah, untuk membaca ya, untuk membaca huruf Hangul itu ada aturan unik ya, ada aturan unik yang dinamakan dengan ini. Bacim ya. Ada aturan unik yang dinamakan dengan ini. Bacim. Ya. Apa itu bacim? Nah, jadi bacim itu adalah ya. Jadi bacim adalah huruf konsonan yang ditulis terakhir di dalam sebuah suku kata. Jadi bacem adalah huruf konsonan ya, huruf konsonan yang penulisannya ada di akhir suku kata seperti ini ya. Nah, singyang yang itu ditulis di urutan terakhir, di urutan terakhir di dalam sebuah suku kata. Nah, ini kalau kita baca ya ini kung, ya, kung, kung, kung ya. Yang pertama itu ada kung. Nah, di sini ada biep atau be, a, be. Ini dibaca bukan bab ya, bukan bab. Tapi ya si be ini ya, ini be ini di awal suku kata, ini ada be yang di akhir suku kata. Nah, be yang berada di akhir suku kata ini itu masuk ya atau disebut dengan bacim, huruf konsonan di akhir suku kata. Nah, untuk bacim sendiri itu pelafalan jadi berubah ya. Kalau dia di atas seperti ini itu tetap dibunyikannya atau dibacanya be ya. Be. Ini a. Nah, ini si be yang terakhir itu dia tidak dibunyikan be tapi jadi nih. Jadi nih, jadi pe ya, jadi pe. Jadi ya kata ini tidak dibaca bab ya, tapi jadi bab ya. Ini be, a, ini pe, bab. Nah, ini tetap ya, kung ya. Ini g, u, ini eng, jadi kung, bab. Nah, ya. Jadi huruf ini dibacanya kung bab ya, kung bab, kung bab, bukan kung bab ya, bukan kung bab, tapi kung bab ya. Ini ya. Nah, ini adalah bacim ya. Huruf biap bacim berada di akhir suku kata ya, itu berubah jadi pe ya. Yang tadinya be berubah jadi pe ya. Jadi pe. Jadi gong pap. Nah, huruf apa saja yang ya berubah bunyinya atau berubah pelafalannya saat dia berada di posisi bacim, saat dia berada di posisi terakhir. Jadi huruf konsonan apa saja yang pelafalannya berbunyi berubah ya, yang bunyinya berubah saat dia berada di posisi bacim ya, berada di posisi apa, suku kata terakhir ya, berada di akhir suku kata. Nah, di sini ya, ini ada bacim dasar ya. Nah, nian, nian ya atau ne jika dia, nah seperti ini ya. Nian jika dia si nian ya, si nian ne-nya itu berada di bawah atau dia berada di akhir suku kata, tetap berbunyi ini ya, tetap berbunyi nian ya. Jadi ya seperti ini ya. Nah, ini a, ini nian. Nah, si nian ini ya, walaupun dia berada di akhir suku kata atau dia berposisi sebagai bacim, tetap dibaca nian. Jadi ini dibacanya an ya. Ini tetap berbunyi ne di sini tuh ya. Jadi an ya, seperti itu, an. Jadi si huruf kali lagi ya. Ini ada a, kemudian bacim ya, konsonan ne berada di posisi bacim, berada di akhir penulisan suku kata. Nah, maka si ne ininya tetap dibunyikan ne ya. Jadi ya, ini dibacanya tetap an ya. An seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sinian ya. Sinian ini ya
walaupun dia berada di akhir suku kata atau sebagai bacim, dia tidak mengalami perubahan bunyi, tetap dibacakan nyen. Bagaimana dengan miem atau me? Bagaimana kalau me berada di posisi bacim atau di huruf terakhir sebuah suku kata seperti ini? Ya, itu ada a, kemudian me. Nah, si me ini tidak mengalami perubahan pelafalan, tetap dibaca am ya, am ya, am. Nah, ini tetap ya si huruf me ya, jika dia berada di posisi bacim tetap dilafalkan me ya. Jadi ini kali lagi ya, tetap dibaca am ya, tidak mengalami perubahan bunyi ya. Jadi ya, huruf konsonan yang berada di posisi bacim yang tidak mengalami perubahan bunyi ada ini ya. Ini, nah saya tandai ya. Ini ya, tidak mengalami perubahan bunyi. Ne, me, nge ya. Itu walaupun dia berada di posisi bacim tidak mengalami perubahan bunyi. Ini tidak berubah ya, 3 huruf itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang huruf selanjutnya di sini ada re atau le ya. Le, orang Korea nggak bisa bilang re ya, tapi le. Nah, si re ini ya, jika dia berada di awal ya, di awal penulisan suku kata ya, dia tetap berbunyi re ya. Seperti ini misalnya ya. Nah, si re ini ya tetap dibaca atau diucapkan re jika dia ya, penulisannya di awal suku kata, misalnya seperti ini re ya. Nah, dia kan yang re pertama itu ditulis di awal ya, pertama. Jadi 1, 2, 3 huruf ya, ada 3 huruf ini. Re pertama ya, kemudian kemudian re lagi ya. Kemudian di sini re lagi ya. Jadi yang di awal ya itu tidak mengalami perubahan pelafalan karena yang di awal itu bukan disebut bacim ya. Yang disebut bacim itu konsonan yang berada di akhir suku kata seperti ini. Nah, ini baru bacim ya. Yang ini baru disebut bacim. Nah, karena si re ini berada di posisi bacim, maka kalau yang re itu mengalami perubahan. Jadi jadi le ya. Jadi le, kalau bahasa Indonesia jadi l ya. Jadi le. Nah, yang atas tetap ini re, yang bawah karena posisinya bacim jadi l ya, kalau bahasa Indonesia jadi le. Nah, jadi pengucapan ini ya, jadi kalau kita baca ya huruf ini ya jadi rel, rel ya, rel, rel. Nah, jadi ini rel ya, rel, rel. Nah, gitu, maaf, rel. Nah, jadi ini cara membacanya atau membaca yang benarnya itu rel ya, rel, rel ya, rel. Nah, gitu, rel. Nah, oke ya. Jadi yang mengalami perubahan ini yang pertama ini ada re ya. Jadi kalau di atas dia tetap jadi re, kalau di bawah dia jadi ya, atau jadi kalau dia jadi berbentuk bacem dia berubah jadi l ya atau le. Nah, itu. Berarti di sini contoh ya. Nah, di sini ada ya. Re-nya itu di akhir, dibacimkan. Jadi berubah pengucapan bukan ar ya. Bukan ar tapi al ya. Nah, ini jadi al seperti itu. Nah, jadi itu ya poin yang kalian ingat ya. Si re jika posisi ya, re ini jika posisinya sebagai bacim dia pelafalan jadi l ya. Jadi le ya, bukan re tapi jadi le kalau di posisi akhir suku kata atau posisi bacim. Nah, terus ya, jadi kita simpulkan ini berubah ya. Jadi le ya, jadi l kali dia ini kalau di atas atau kalau di di awal suku kata dia tetap jadi re, kalau di akhir suku kata si r itu berubah jadi le ya. Terus ya di sini ada lagi be ya, be sama pe ya, be sama pe, be ya sama pe. Nah, dia jika ya, jika dia ya, jika be sama pe ini berada di awal suku kata,
itu tidak mengalami perubahan pelafalan. Namun jika dia berada di posisi bacim, di posisi terakhir penulisan konsonan ya, sebagai konsonan yang ditulis di akhir suku kata ya, si B sama P ini ya, jika dia sebagai posisinya sebagai bacim, maka mereka kedua huruf ini B sama P pelafalan jadi P ya, jadi P ya, jadi P ya, biep ya, biep. Nah, ini biep atau P sama P jika posisinya sebagai bacim ya, jika posisi penulisannya di akhir suku kata, maka biep sama P ini berubah jadi P ya. Nah, seperti halnya ini contoh katanya. Kita ambil dari sini dulu. Nah, di sini ada ya A sama B, A sama B. Kalian perhatikan A sama B. Nah, di sini karena B-nya itu berada di akhir ya, di akhir suku kata, maka dia masuk ke bacim. Pelafalannya berubah. Si B ini jadi up ya. Jadi ini ya. Untuk yang ini dibacanya itu nih up ya, up. Nah, sama dengan halnya yang ini ya. P berada di akhir ya sebagai bacim, dia berubah jadi P ya. Kalau ini kan P up. Nah, kalau ini jadi membacanya up. Nah, up. Nah, jadi P-nya itu mengucapkannya tanpa udara yang berhembus, jadi up ya. Jadi ada penekanan up. Nah, gitu ya. Nah, ya. Oke. Jadi cara membaca ini dan ini sama ya. Ini up, ini pun up ya. Sama pengucapannya up dan up ya. Nah, jadi B ya. Ini kalau di awal ya, awal penulisan suku kata dia tetap jadi B sama P. Tapi kalau dia berada di akhir ya, berada di akhir, dia jadi ini ya. Nah, jadi huruf ini jadi P ya, jadi P. Nah, itu. Ya. Oke, terus selanjutnya ya. Ini ada G, ke, ke ya. Kali lagi. G, ke, ke. Nah, itu ya. G, ke, ke. Nah, itu. Nah, jika ya huruf ini berada di posisi bacim, maka ketiga huruf ini dilafalkan sebagai ini. Ke ya. Bunyinya sama seperti ini. Ke ya. Contohnya ya. Ini ya. Ke, a, ke. Ini bukan gag ya. Gag. Ini bukan g, a, g. Itu bukan gag ya. Tapi ingat ya. G yang ini itu posisinya di akhir. Dia berubah jadi ke ya. Jadi bunyinya ini kalau kita baca ini jadi apa? Benar. Gag ya. Nah, ini. Jadi ini jadi gag ya, seperti itu. Sama dengan ini bunyinya. Gag sama ya. Itu juga dibaca gag. Ini pun dibaca tetap gag ya, karena ininya berada di posisi bacim ya, posisi terakhir penulisan suku kata ya. Nah, ini si ge ya. Nah, ini ketiga huruf ini kalau bacim, posisinya bacim itu dibacanya k ya. K. Nah, itu. Seperti halnya ini tuh. Ini dibaca ak. Ini pun ak. Ini pun ak ya. Jadi tidak ada bedanya ya. Cuman beda penggunaan hurufnya saja kalau pas menulis ya. Jadi bagaimana cara membedakannya ya? Kalau mendengarkan, kan kita dengarkan sama ya. Terus cara membedakan antara ya ini dan ini bagaimana? Nah, cara membedakannya ya tergantung konteks ya, tergantung dari konteks kalimat yang diucapkan ya. Nanti lebih jelasnya kita bahas kalau kita sudah belajar menerjemahkan ya. Nah, terus ya untuk bacim dasar ini ada lagi nih ya. Perlu kalian ingat ya. Nah, jika huruf d, t, se, c, c, h. Sekali lagi, jika d, t, se, c, c, h berada di posisi bacim, maka dia berubah pelafalan jadi te ya. Jadi te ya. Jadi te.
Nah, ini contoh katanya seperti ini ya. Nah, ini enggak dibaca ad ya, enggak dibaca ad karena si de-nya itu berada di posisi bacim. Jadi bacanya jadi berubah jadi jadi te ya. Jadi ini dibacanya at. Ini pun at. Ini pun at ya. Ini at juga, ini at. 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 Nah, itu bacim ya. Nah, jadi bacim itu ya konsonan yang ditulis ya. Penulisannya itu ada di susunan atau ada di bagian terakhir sebuah suku kata. Nah, jika konsonan berada ditulis di akhir suku kata, maka konsonan tersebut ya mengalami perubahan bunyi. Ya, ingat hanya untuk konsonan ini saja ya yang mengalami perubahan bunyi ya. Jika konsonan-konsonan ini berada di posisi bacim. Nah, jadi ya untuk mempermudah kalian belajar, silakan kalian download dulu ya. Download dulu bukunya ya. Bukunya di link ini ya. Nanti linknya saya sematkan ya di deskripsi. Nanti linknya saya sematkan di deskripsi. Tinggal kalian download ya bukunya. Nah, setelah kalian download, kalian pelajari kembali ya. Jadi sekali lagi ya, untuk kata yang mengalami ya perubahan pelafalan saat berada di posisi sebagai bacim ya. Nah, kata-kata ini ya hanya kata-kata ini saja ya yang mengalami perubahan pelafalan saat berada di posisi bacim atau di posisi terakhir penulisan suku kata. Oke. Nah, selesai ya. Selesai kita belajar tentang bacim dasar ya. Sebenarnya ada banyak jenis bacim ya. Ketika konsonan n ya, konsonan ne ketemu re ya, itu si ne-nya itu berubah jadi le ya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Son lal. Nah, dituliskan sonlal ya. Sonral. Nah, ketika n ketemu re ini, si n-nya itu berubah jadi l ya. Jadi bacanya itu solal ya. Tapi ya untuk yang bacim yang selanjutnya itu nanti kita belajarnya ya. Sambil kita belajar membaca. Nah, jadi ya, bacim itu tidak hanya huruf-huruf ini saja ya. Tapi ada lagi ya aturan bacimnya. Jika suatu konsonan ketemu konsonan lain itu berubah pelafalannya ya. Jadi apa? Nah, nanti itu kita pelajari sambil kita belajar ya. Sambil kita belajar membaca ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat ya hanya bacim dasar saja ya. Ketika ini ya huruf ini, huruf re, be, pe ya. Dan selanjutnya yang saya lingkari itu jika huruf-huruf yang saya lingkari itu berada di posisi bacim, dia mengalami perubahan. Perubahan bentuknya seperti apa? Perubahan pelafalannya. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian hafal konsonan, hafal vokal dan hafal juga bacim dasar seperti ini, mari kita belajar membaca ya. Kita lihat ya sambil kita mengingat-ingat bacim yang berlaku ya. Di sini ada ini ya. Ada ne sama a dibaca na. Nah, di sini ada e sama ne dibaca en ya. Kemudian ini me a jadi ma. Ini me jadi terus nah ini pun ya sama miang atau eng jadi eng ini eng ya. Si eng-nya si bulat ini ya tidak mengalami perubahan walaupun dia konsonannya berada di akhir. Nah, berbeda dengan ini selanjutnya ya. Re sama a jadi ra. Nah, berbeda dengan ini sama re. Nah, karena si re ini berada di posisi bacim, nah, posisi terakhir untuk yang ini re ini berubah ya jadi l ya. Jadi ini dibacanya ya seperti itu nah itu ya. Ini kemudian ini ada be sama a ba ya. Jadi ini ya ba tetap ba, ini bukan pak ya. Be sama a jadi ba ya ba. Nah, jadi ini be sama a ba. Nah, itu ba beda dengan ini sama be ya, karena be nya berada di akhir ya sebagai bacim, maka be ini berubah jadi
Nah, jadi pe. Jadi ini membacanya ya. Huruf ini dibacanya up ya. Up. Nah, up, nah, bukan et ya. Up. Nah, up. Up. Nah, seperti itu. Up ya. Oke. Sekali lagi ini ba, ini up. Kemudian ini ada g sama a, ga, bukan k ya. G sama a, ga ya. Ga ya. Ga beda dengan ini. G berada di bacem ya, berada di posisi bacem. Jadi G berubah jadi K ya. Jadi ak ya. Nah, sekali lagi. Abaikan ini ya, abaikan. Ini ga, ga ya. Ga. Nah, ini ak. Nah, ak. Nah, gitu ya. Ak. Kemudian selanjutnya ada, nah ini tetap ta ya, de sama a, ta, ta ya. Ini ada e sama de, cuman karena de nya berada di posisi bacem jadi dia berubah jadi, nah jadi te ya. Jadi ini ya, jadi ini dibacanya at ya, at, at. Nah itu ya, da, at. Nah gitu ya. Oke, itu bacemnya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Itu baru ya. Kita tadi ya baru belajar dua penulisan ya. Penulisan suku kata yang terdiri dari dua buah huruf ya. Ada yang konsonan vokal, vokal konsonan. Nah, bagaimana yang tiga huruf seperti ini ya? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Untuk kata ya. Untuk kata yang memiliki vokal vertikal ya, ke samping itu ya ditulis ke samping, tapi tidak boleh melebihi 2 karakter ya. Jadi kalau sudah ada 2 karakter seperti ini ya, ada j, i sama b. J, i, 1 ya, 1, 2. Kemudian tarik ke bawah ya. Nah, ini si ini ya bukan dibaca jib ya, bukan jib, tapi b itu karena bacem jadi b. Jadi ini dibacanya jib. Jib. Nah, ini jib ya. Jib. Kemudian ini se, a sama ne. Nah, tetap dibaca san ya. Kalau san itu tidak, sine itu ya walaupun dia bacem berada di posisi terakhir ya suku kata, sine tidak mengalami perubahan ya. Betul. Nah, ini jib, ini san. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Se, a, n. Nah, penulisannya seperti ini ya. 1, 2, tarik ke bawah san. Nah, seperti itu. Ini ya baca san. Terus ini ada be, a, me. Penulisannya be ya. Penulisannya hingga biasa ya. Vokal vertikal berarti tidak boleh lebih dari 2 karakter. Be, a, 1, 2, tarik ke bawah 3. Bam. Nah, seperti itu ya. Oke, kalian sudah mahir ya, sudah bisa. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada pe, a, nge atau ngiang atau ang ya. Pe, a, ang atau pe, a, nge boleh ya. Nah, ini penulisannya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, ini bukan ada 3 karakter ya. Ini bukan 3 karakter, ini 1, 2, 3, enggak ya. Itu bukan 3 karakter ya. Sedangkan dalam tata cara penulisan ya, kalau huruf vertikal ya, huruf vokal vertikal yang ada di sebuah suku kata ya, tidak boleh lebih dari 2 karakter ke samping. Ini ada 1, 2, 3. Enggak, ini bukan 3 ya, tapi ini 2 ya. Ini 2, ini nah, ini 1 huruf ya. Ini kan huruf pe ya. Ini bukan double be seperti itu, tapi ini huruf pe. Nah, ini a. Nah, jadi walaupun terlihat seperti 3 ya, 3 karakter berderet, tapi kan ini ya si double biap ini atau sang biap ini mewakili 1 huruf ya. Mewakili huruf. Nah, itu. Jadi ini tetap 2 seperti itu. Pa ya. Pa terus di bawahnya tambah ang. Jadi ini bacanya pang. Nah, itu ya. Jadi ya,
untuk huruf yang konsonan rangkap atau ganda ya, walaupun dia terlihat seperti 3 itu bukan 3 ya, karena ya konsonan rangkap itu dihitungnya 1 ya, 1 huruf. Jadi ini p, a, ang ya, 1 2 3, pang ya, itu pang. Oke, kita lanjut ya. Di sini tidak diucapkan ya karena membantu i saja. I terus p. Nah, ditulis seperti ini, cuman dibacanya bukan ib tapi ib. Kemudian selanjutnya ada ya, sama g. Dibacanya bukan yag tapi yak ya. Karena g ya berada di posisi terakhir atau sebagai bacim, g itu berubah jadi k ya, jadi yak. Nah, tuh ya. Oke. Itu bacim ya, bacim dasar. Terus lanjut ya. Nah, seperti ini ya. Ke, u, me, kum ya. Kum. Nah, ini me, u, le. Nah, ini jadi le ya, jadi l karena dia berada di posisi bacim ya. Jadi ini dibacanya mul ya, mul. Kum, mul. Kum, mul. Kum, mul. Nah, seperti itu ya. Bukan mur ya. Kum, mul, bukan mur ya, karena realnya ini bacim ya. Lanjut. Nah, kalian belajar lagi seperti ini ya. Oke, tinggal screenshot terus kalian tulis lagi di buku catatan masing-masing. Ini ada se, u, ne. Nah, ini tulisnya seperti itu ya. Kenapa ditulis ke bawah? Karena ini lihat, ini ada vokal horizontal. Vokal horizontal itu tidak boleh ke samping seperti ini ya. Vokal horizontal tidak boleh ke samping seperti itu. Tapi karena vokal horizontal, tulisnya berderet ke bawah maksimal 3. Jadi son. Nah, seperti itu. Son. Nah, son. Son. Nah, itu. Lanjut lagi ya. Di sini ada be, u, me ya. Be, u, me ditulis karena dia vokal horizontal, tulis ke bawah ya. Jadi bacanya bom. Bom. Ini ada ge, u, eng. Jadi kung ya. Kung. Nah, penulisannya seperti ini. Kung ya, tulis ke bawah karena vokal horizontal. Nah, di sini ada ya je, e, be, bukan jeb ya, bukan jeb, bukan jeb, tapi si be-nya itu berubah jadi pe ya. Jadi ini dibunyikannya atau dibacanya cep ya, cep, cep. Nah, ini ada me, o ya, me, o, ge. Ini bukan mog ya, bukan mog. Tapi karena g-nya bacim dia berubah jadi k ya. Jadi ini dibacanya mok ya, mok, mok ya, mok ya. Nah, itu ya. Nah, ada lagi nih ya. Ada lagi ya. Ini kata ya. Kata ya, kata-kata yang ada di dalam bahasa Korea. Nah, penulisan kata-kata yang saya lingkari ini ya terdiri dari ya, terdiri dari 4 karakter ya. Bagaimana kalau kalian menemukan kata yang seperti ini ya? Mana yang dilafalkan ya? Atau bagaimana cara pelafalannya ya? Nah, seperti ini ya. Yang dilafalkan itu bunyi yang paling dominan di sini ya. Coba kita lafalkan, kita baca semuanya ya. G, a, b, s. Gap, kap, kap, kap. Maka yang dilafalkan itu yang ini ya. Yang S ini tidak dilafalkan, yang dilafalkan B. Cuma karena si B berada di posisi bacem ya, jadinya P ya. Nah, jadi pelafalannya si ini ya, huruf ini pelafalannya itu ini kap ya, kap ya, kap ya, kap. Itu bukan kaps, bukan, tapi kap ya, kap, S-nya hilang ya, tidak diucapkan ya. Jadi kalau ada 4 ya, 4 huruf, 4 karakter dalam satu kata, salah satu karakter ya yang lemah pada saat diucapkan itu dihilangkan ini ya. Nah, seperti ini. Kap, kaps, kaps, kaps. S kan susah diucapkan, maka si S-nya dihilangkan ya. Be ya sebagai bacim jadi kap. Begitu selanjutnya ya. Ini ada ini tak ya. Ini diucapkannya ya,
yang hilangnya itu yang real ini ya, real, yang realnya. Jadi pengucapannya langsung ke sini, realnya hilang. Nah, seperti itu. Tak, ingat g ini karena bacem dia berbunyi k ya, jadi tak ya. Nah, ini jadi bunyi ini adalah tak ya, cara membacanya tak, tak. Terus sama dengan ini ya, ini pun cara membacanya siotnya hilang ya, jadi mok, mok, mok. Nah, kemudian ini ada apa ya, benar ya, realnya hilang, jadi sam tak, sam tak. Ini yang hilang itu yang ciutnya ya, yang ini yang hilang, jadi anta, anta, anta. Nah, seperti itu. Ini anta ya, ini realnya hilang ya, yang realnya hilang, jadi nopta ya, nopta, nop, nopta, nopta, nopta. Oke, nopta. Oke ya, nopta. Akhir ada ini ya, realnya hilang yang ini, jadi makta. Kemudian ini realnya hilang, comta, comta. Kalian abaikan ini ya, ini makta, ini comta, comta. Nah, seperti itu ya, ini cukup diingat saja ya. Nah, yang seperti ini cukup diingat cara pengucapannya. Mana yang hilang? Nah, kalau ada seperti ini ya, 4 huruf ya, 4 karakter dalam satu kata ya, salah satu karakter atau salah satu hurufnya hilang ya. Huruf apa yang hilang? Nah, huruf yang tidak dominan atau tidak apa, suaranya tidak jelas pas diucapkan. Coba kita ucapkan bareng ini, kaps, kaps. Nah, tetap ya, yang lebih dominan itu huruf b ya, b-nya. Jadi yang dihilangkan huruf se. Kap, kap. Nah, itu. Ini kap, tak, mok, samta, anta, nopta, makta, comta. Nah, seperti itu ya. Itu bacim ya. Oke ya. Nah, jadi di video ini ya, pelafalan ya, pelafalan atau cara baca bacim ya, kita sudah selesai. Ada satu ya aturan unik ya, ini bacim ya. Jadi ya, hukum bacim tadi ya menjadi tidak berlaku ya. Hukum bacim tadi tidak berlaku jika bagaimana? Nah, saya tuliskan di sini ya. Oke ya, coba saya perbesar dulu ya. Nah, ini boleh kalian catat ya. Bacim, bacim tidak berlaku jika ya huruf bacim tersebut, huruf bacim ya, jika huruf bacim tersebut bertemu ya, bertemu dengan vokal di suku kata berikutnya ya, di suku kata berikutnya ya. Contoh ya, jadi bacimnya tidak berlaku ya, atau hukum bacimnya itu gugur. Kalian menemukan ya tulisan seperti ini ya, nah seperti itu ya, jangan itu, ini dulu ya biar nggak bingung. Nah kalian lihat ya, kalian perhatikan, kalian lihat ya di sini ya. Nah ini diget ya, atau de dia berada di posisi bacim ya, berada di posisi suku kata terakhir ya. Ini ada bat, terus di sini ya, kalau saya tuliskan agak terpisah ya. Jadi bat suku kata pertama, suku kata kedua a, suku kata ketiga yo. Lihat ya, ini ya diget. Nah, diget ini berada di posisi bacim ya. Nah, karena dia bertemu ya, bertemu dengan huruf vokal a ya, maka si diget ini ya tidak dibaca t ya,
ketika dibaca te, tapi dibacanya tetap dia kembali ke pelafalan awal ya. Dia berubah lagi jadi de ya. Seperti itu. Jadi bacimnya gugur, de-nya ya. Walaupun dia berada di posisi terakhir suku kata karena dia bertemu dengan vokal, nah, si de-nya itu tetap ya kembali ke pelafalan awal. Jadi ini bukan batayo ya. Ini bukan batayo ya. De-nya itu kembali ke pelafalan awal ya. Jadi ya, itu dibacanya batayo. 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 Nah, ini dibacanya batayo ya. Bukan batayo. Kenapa? Karena ya dia ya si bacim batanya itu ya. Nah, si ini bertemunya vokal. Beda lagi kalau seperti ini ya. Bacem nida. Nah, kalau si de-nya bertemu ya, de ini bertemu konsonan lagi ya. S, se kan konsonan ya. Nah, de ketemu konsonan lagi dia tetap ya bacim, mengalami bacim. Jadi ini ya. Ya, de-nya bertemu se ya. Jadi si de-nya dia dibacimkan jadi te ya. Jadi ini dibacanya patsemnida ya, patsemnida. Kalau ini tetap jadi de ya, patayo. Ini patayo, ini patsemnida karena de-nya ketemu konsonan, sedangkan ini de-nya ketemu vokal ya. Jadi hukum bacimnya gugur ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini dibaca batayo ya, batayo jadi hukum ya. Nah, jadi bacim tidak berlaku jika huruf bacim tersebut bertemu dengan vokal di suku kata berikutnya. Seperti itu ya. Nah, kita belajar membaca sekarang. Kita belajar membaca. Di sini ada ini, silakan kalian baca ya. Tahu. Kum, dal ya. Ini dal, tap ya. Tuh ini dal, tap. Kemudian ini ada muk, mung, muk, mung. Ini ada pang, pal. Nah, silakan kalian ya boleh screenshot terus kalian belajar membaca seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini silakan kalian screenshot terus kalian belajar membaca. Ingat-ingat posisi bacim. Nah, ini seperti di sini ada ini ya, o sama se, bukan os ya ini, tapi bacim ot ya, huruf terakhir. Kecuali kalau dia ketemu vokal i ya, ketemu kalau si ini ya. Nah, kecuali kalau si ini di sini ada i ya misalnya. Nah, seperti ini. Misalnya dia ketemu i, vokal s-nya, se-nya ketemu i, jadi osi ya. Kalau dia ketemunya konsonan berarti ot ya bacanya. Paham ya? Nah, kalau ada yang masih belum paham tentang bacim silakan komen ya, silakan komentar. Oke, untuk bacim ya, untuk cara membaca bacim, pelafalan bacim, saya rasa sudah selesai ya. Video selanjutnya kita akan memperlancar ya, kita akan memperlancar dulu ya, memperlancar bagaimana cara membaca ya. Jadi untuk video kali ini ya cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang ya, kurang paham atau kurang dimengerti, silakan kalian tulis di komen ya. Terima kasih ya.